ya, ini rapat pimpinan Anda bukan anggota DPR ya. Nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana. Nomor punggung Anda tidak punya kata ketua ya. Silakan Pak Kapolri. Biar aja nanti ketemu dengan saya, nggak masalah. Rombongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diusir dari ruang rapat utama Mabes Polri Sabtu dini hari. Hal itu terjadi saat rombongan pimpinan KPK dan Komnas HAM ingin menemui Wakapolri terkait penangkapan Wakil Ketua. Ya, apakah dengan kedua kasus itu Firly Bahuri akan mendapatkan sanksi dari Dewan Pengawas KPK? Baik, Bang Sao, tapi menurut Abang sendiri ada 2 poin dari Dewas. Pertama soal memberhentikan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar, yang kedua soal membocorkan data di Kementerian SDM. Menurut Anda itu fatal nggak? Itu kan saya kita sebut, ada 3 hal yang pidana itu. Kalau saya nyebutkan yang pidananya dikaitkan Undang-Undang KPK itu 5 tahun hukumannya itu. Karena nggak boleh berhubungan dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Itu kan dia berhubungan gimana? Kan pengakuannya sementara itu dokumen diberikan kepada si X memberikan ke bawah ini ngomong kan gitu. Itu kan Anda nggak boleh langsung. Ini kan jadi terbiasa yang terjadi mulai dari beliau masih deputi dulu kan, itu dilakukan dengan salah satu gubernur itu, ya kan? Jadi saya kembali mengatakan ini yang saya sebut ya, di awal-awal kepemimpinan ini terpilih itu kan saya di doorstep teman-teman media, saya bilang orang yang tidak berintegritas di KPK itu nggak akan lama. LPS itu kan nggak lama. Ini sebenarnya yang bersangkutan itu juga nggak lama, tahun 2020 udah bermasalah, kalau di dalamnya juga itu sebenarnya ada potensi di situ. Jadi maksud saya gini, itu kalau Dewasnya benar gitu loh. Kalau Dewasnya seperti yang kita lihat selama ini, ya ini yang selesai aja begitu nanti. Nah kayak saya bilang kan kemarin, kalau presidennya bijak, dia bikin perpu. Nah, seorang DPR yang ngomong bilang, apaan perpu? Emang darurat negeri ini? Negeri ini darurat korupsi, ngawur loh. Upaya rombongan pimpinan KPK dan Komnas HAM untuk menemui Wakapolri Sabtu dini hari terhalang. Mereka diusir dari depan ruang rapat utama Mabes Polri yang merupakan area steril di lingkungan Mabes Polri. Polisi langsung mengambil langkah pengamanan untuk mencegah pimpinan KPK masuk. Pengusiran itu terjadi ketika Adnan Pandu beserta rombongan akan menemui Wakapolri guna meminta pembebasan Wakil Ketua KPK. Jadi untuk Pak Wakapolri, kebetulan dari tadi jam 20. Ya, Tak main-main, polisi ancam tinggalkan KPK. Tindakan Firly dianggap cederai marwah Polri. Apabila pimpinan KPK tetap memaksa pemberhentian tersebut, maka kami siap dikembalikan ke institusi asal karena kami melihat perlakuan terhadap pejabat eselon dan komunikasi antar lembaga yang buruk sehingga berpotensi mencederai marwah lembaga atau institusi asal kami. Demikian tegasnya. Endar Priantoro mengadu ke Dewas KPK. Lengkapi, polisi kok lapor polisi tapi kami hormat. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lengkapi Edi Hasibuan mengatakan, laporan mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Pol Endar Priantoro ke Dewan Pengawas KPK merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran. Brigjen Endar berani mengadu ke Dewan Pengawas KPK untuk mendapatkan kebenaran. Ia merasa diperlakukan sewenang-wenang. Demikian kata Edi di Jakarta pada Sabtu 8 April 2023. Edi menghormati sikap Endar yang melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK atas pencopotan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sebenarnya sih ini tidak bagus, ada polisi kok laporkan polisi juga di KPK. Namun demikian kami hormat sikap Endar. Demikian katanya. Dosen Universitas Bayangkara Jakarta ini mengatakan, Endar bertugas di KPK atas rekomendasikan Kapolri dengan perintah harus bertugas dan berintegritas selama bertugas di Komisi Anti Rasuah itu. Endar saat masuk ke KPK juga sudah melewati tahapan-tahapan seleksi yang ketat mengikuti aturan yang berlaku di KPK dan transparan. Demikian katanya. Jadi berharap laporan Endar ke Dewan Pengawas KPK akan membuat duduk perkara pencopotannya menjadi jelas. Kita harapkan Dewas
segera memanggil berbagai pihak apakah pemberhentian itu sudah sesuai aturan atau karena memiliki unsur politik yang tinggi. Demikian ujarnya. Dia menilai Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebelumnya sudah mengirim surat usulan kepada pimpinan KPK agar jangan sampai ada 2 perwira petinggi Polri di KPK dikembalikan sekaligus karena bisa melemahkan KPK. Pemberhentian Endar bisa menimbulkan kecurigaan dan persepsi liar di tengah masyarakat. Demikian katanya. Dia berharap pimpinan KPK perlu menunjukkan saling menghargai dan tidak asal memberhentikan pejabat Polri yang ditugaskan di KPK. Sebelumnya KPK mengembalikan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro ke Polri. Namun Kapolri memperpanjang penugasan Endar sedangkan Karyoto ditarik ke Mabes Polri yang kemudian ditugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya. KPK lalu mencopot Endar sebagai Direktur Penyelidikan sehingga dia melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. KPK tak masalah jika Endar Priantoro kembali diajukan jadi Direktur Penyelidikan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan pihaknya tidak masalah apabila Brigjen Endar Priantoro kembali diajukan oleh Polri sebagai Direktur Penyelidikan. Meski demikian, Alex menegaskan bahwa Endar Priantoro nantinya tidak akan langsung diterima. Ya silahkan boleh saja mengajukan lagi, nanti kan tes tidak otomatis diterima. Demikian ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 7 April 2023 malam. Menurut Alex, saat ini KPK memang sudah berkirim surat kepada Polri dan Kejaksaan untuk bidding sejumlah jabatan yang kosong di lembaga anti rasuah itu. Nah, kita sedang berkirim surat kepada Kejaksaan dan Kepolisian itu nanti ada beberapa bidding posisi yang kosong untuk Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan JPU kemudian Korwil. Jadi ada beberapa posisi lowong setinggi Pratama dan Madya yang kita kirim. Kita minta supaya mengirimkan anggota untuk ikut bidding. Demikian kata Alex. Misalnya kita minta paling enggak 3 orang posisi, ya dari Polri kita minta 3 orang. Kalau Pak Endar diusulkan lagi silahkan saja, nggak masalah. Nanti kan ada dari Kejaksaan juga, dia akan memasukkan juga, dan nanti panitia seleksi kita bentuk, kita libatkan pihak luar juga. Demikian ujarnya lagi. Kemudian Alex menjelaskan kriteria pegawai untuk mengisi sejumlah jabatan kosong di atas. Di antaranya harus paham benar penanganan perkara korupsi, pernah menjadi penyidik di Tipikor, atau jika sebelumnya seorang jaksa maka pernah menuntut perkara korupsi. Dalam kesempatan itu Alex juga membantah pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal KPK akan menjadi lemah apabila Brigjen Endar Priantoro dan Irjen Karyoto ditarik ke Polri secara bersamaan. Menurut Alex, KPK bekerja secara tim. Kemudian personel yang ditarik akan segera dicari penggantinya. KPK itu kan bekerja tim bukan perorangan. Pak Karyoto tentu ada penggantinya. Demikian kata Alex.